Selamat pagi, dokter, prof, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 13 Biokimia kelas A akan mempresentasikan mengenai sintesis protein. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Faisal, lalu Citantio, ada Alvin, dan juga ada Amira. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai DNA atau deoksiribonucleic acid. Pengertiannya yaitu DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Molekul DNA tersimpan di dalam nukleus sel dan sebagian kecil bisa ditemukan di mitokondria. DNA pada inti sel disebut DNA inti, sedangkan DNA pada mitokondria disebut dengan mtDNA. Untuk jenis DNA sendiri ada dua. Yang pertama DNA nukleus. Ini terdapat pada kromosom dan pada kromosom dibagi menjadi dua pasang kromosom autosomal dan satu pasang kromosom seks. DNA nukleus diwariskan dari ayah dan ibu. Yang kedua ada DNA mitokondria. Ini terdapat pada mitokondria. Fungsinya itu untuk mengkode RNA dan protein untuk membentuk aparatus respirasi dan diwariskannya hanya dari ibu. Berikut makan struktur DNA. DNA memiliki tiga komponen utama, yaitu yang pertama ada gula deoksiribosa, yang kedua ada basa nitrogen, dan yang ketiga ada fosfat. Ini saya akan menjelaskan mengenai RNA atau ribonucleic acid. Untuk RNA sendiri, RNA merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Berikut merupakan jenis dari RNA sendiri. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA. mRNA merupakan template untuk sintesis protein. mRNA berfungsi untuk meneruskan informasi genetik dari satu gen atau DNA ke generasi berikutnya. Yang kedua ada tRNA atau tRNA. tRNA sendiri memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan mRNA dan rRNA. tRNA berfungsi untuk membawa asam amino aktif ke ribosom untuk disusun menjadi rantai peptida berdasarkan urutan dalam mRNA. Yang ketiga ada rRNA atau ribosomal RNA. RNA, rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. Selain membentuk ribosom, rRNA juga berfungsi sebagai pengatur dalam sintesis protein. Sebagai kecil rRNA juga berfungsi untuk menerjemahkan informasi yang dibawa oleh mRNA dan sebagai besar lainnya berfungsi untuk bergabung dengan asam amino untuk membentuk berbagai macam protein non esensial. Selanjutnya adalah replikasi DNA. Next. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Replikasi DNA ini menjamin kelangsungan dari transfer informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kapan replikasi DNA ini terjadi? Replikasi DNA hanya terjadi bila sel akan membelah, yaitu pada fase S dari siklus pembelahan sel. Next. Replikasi DNA ini bersifat semi konservatif. Rantai DNA yang beruntai ganda direplikasi, dan setiap dari kedua rantai DNA yang beruntai ganda tersebut terdiri dari satu untai yang berasal dari rantai DNA awal dan satu untai lagi berasal dari sintesis baru. Next. Ini adalah merupakan gambaran singkat dari replikasi DNA, yaitu disosiasi terjadi di beberapa titik dalam DNA. Lalu banyak bubble replikasi terbentuk, dan yang terakhir replikasi terjadi dengan cepat. Next. Proses yang pertama yaitu inisiasi. Enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA menandai dengan tepat dalam waktu yang sesuai melalui siklus sel yang terjadi. Pengenalan awal replikasi yang dilakukan oleh protein DNA polimerase dihasilkan dari gen DNA. Next. Selanjutnya terbentuknya garpu replikasi. Garpu replikasi terbentuk ketika DNA bereplikasi dengan enzim helikase. Untai ganda DNA terbuka menjadi untai tunggal. Masing-masing akan menjadi cetakan untuk membentukkan dua untaian DNA baru berdasarkan urutan nukleotida komplementernya dengan bantuan enzim DNA polimerase. Next. Selanjutnya adalah pemanjangan untai DNA. DNA polimerase membentuk untai DNA baru dengan menambahkan deoksiribonukleotida ke ujung 3 hidroksil bebas nukleotida DNA. Sedangkan DNA polimerase bergerak ke DNA induk dengan arah 3 ke 5, sementara untaian DNA yang lain berorientasi 5 ke 3. Helikasi membuka untai ganda DNA dengan arah 5 ke 3. Oleh sebab itu, replikasi harus terjadi pada arah yang berlawanan. Next. Lalu pembentukan leading strand. Leading strand ini adalah urutan DNA yang disintesis dari arah 5 ke 3. DNA polimerase membentuk DNA menggunakan ujung 3-OH bebas RNA primer dan terjadi searah dengan pergerakan garpu replikasi. Next. Yang terakhir adalah pembentukan lagging strand. Lagging strand yaitu untaian DNA yang berada pada sisi yang berseberangan dengan leading strand. Untaian ini disintesis dalam segmen yang disebut dengan fragmen Okazaki. Dalam untai ini, enzim primase akan membentuk RNA primer, kemudian fragmen RNA disingkirkan dan DNA baru ditambahkan untuk mengisi celah yang awalnya diisi oleh RNA. Kemudian, DNA ligase menyambung fragmen Okazaki sehingga sintesis lagging strand menjadi lengkap. Next. Selanjutnya adalah proses transkripsi. Next. Transkripsi merupakan proses pembuatan RNA
dari DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. DNA memiliki dua untai yang disebut dengan coding strand dan template strand. Hasil RNA memiliki untai yang sama dengan coding strand dengan ada perubahan basa nitrogen, yaitu timin menjadi urasil, dan hasil RNA tersebut komplementer dengan template strand. Next. Pada tahap awal transkripsi, terdapat promotor transkripsi yang berisi untai basa nitrogen sebagai tempat awal perlekatan enzim RNA polimerase untuk proses inisiasi yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Proses inisiasi dimulai dengan adanya ikatan antara promotor dengan enzim RNA polimerase. Lalu RNA polimerase akan bergerak menuju ke arah DNA yang akan ditranskripsikan. Enzim RNA polimerase akan membuka untai DNA yang akan ditranskripsikan dan akan melepas faktor sigma serta 2 fosfor inorganik dari ATP. Next. Proses elongasi terjadi saat enzim RNA polimerase bergerak di sepanjang untai DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, DNA akan kembali berikatan membentuk double helix. Next. Proses terminasi merupakan proses akhir yang terjadi dalam proses transkripsi yang ditandai dengan adanya terminator. Next. Pada proses terminasi terdapat dua tipe sinyal terminasi, yaitu terbentuk hairpin loop dan adanya faktor rho. Hairpin loop terbentuk dari yang awalnya struktur primer berubah menjadi struktur sekunder dengan adanya ikatan antara basa nitrogen yang ada pada struktur primer. Yang kedua, adanya faktor rho yang berikatan dengan RNA yang telah terbentuk, dan karena gerakan rho yang lebih cepat dibandingkan dengan enzim RNA polimerase, maka terjadilah terminasi. Next. Setelah ditranskripsikan, RNA yang berisi gen tersebut terdiri menjadi dua bagian, yaitu ada yang ditranslasikan atau ekson, dan juga ada yang tidak ditranslasikan atau intron. Melalui proses splicing, editing, dan encapping, RNA siap untuk ditranslasikan. RNA tersebut dikenal dengan mRNA. Next. Selanjutnya merupakan proses translasi. Translasi merupakan penerjemahan rutan nukleotida molekuler mRNA yang ada dalam rangkaian asam amino menyusun suatu polipeptida atau protein. Prosesnya terdiri dari inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Next. Untuk translasi terjadi di ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang terbentuk dari protein dan RNA yang disusun atas sirkuit kecil dan sirkuit besar. Sirkuit kecil dan besar ini akan menyatu menjadi fungsional saat proses translasi berlangsung. Next. Untuk inisiasi merupakan diawali dengan menempelnya ribosom sirkuit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat tiga ruang, yaitu E, exit site, P, peptide site, dan A, atau acceptor site. Ribosom sirkuit kecil akan menempel pada mRNA di bagian P tepat pada kodon start dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon OAC yang akan berpasangan dengan kodon AUG pada mRNA. tRNA membawa asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk translasi. Elongasi merupakan proses penambahan asam amino baru terhadap rantai asam amino yang telah sebelumnya terbentuk. tRNA akan masuk ke ruang A, kemudian asam amino yang telah sebelumnya terbentuk akan diikatkan dengan asam amino pada tRNA yang baru datang. Hal ini menyebabkan tRNA pada ruang P kehilangan asam amino, sedangkan pada dalam ruang A asam amino semakin panjang. Setelah itu ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya sehingga tRNA yang tadinya berada dalam ruang P berpindah menuju ruang E dan tRNA dalam ruang A berpindah menuju ruang P. tRNA yang telah kehilangan asam amino dan sekarang berada di ruang E akan dikeluarkan dari kompleks ribosom. Dan ruang E yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA baru yang menyesuaikan dengan kodon dalam ruang tersebut. Next. Terminasi atau akhir di translasi terjadi saat ruang A sampai pada kodon stop kodon atau kodon akhir. Kodon ini tidak akan memanggil tRNA tertentu, tapi akan menghasilkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino terlepas dari ribosom dan siap diberi reaksi sehingga menjadi protein yang fungsional. Next. Mutasi merupakan perubahan materi genetik pada tingkat gen atau kromosom yang diberikan kepada keturunannya. Next. Mutasi dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu tingkat kromosom dan juga tingkat gen. Next. Untuk tingkat kromosom sendiri terdiri dari delesi, duplikasi, inversi, dan juga translokasi. Next. Pada tingkat gen terbagi menjadi tiga, yaitu substitusi, inversi, dan juga delesi. Untuk substitusi terdiri dari seperti transisi dan juga transaksi. Next. Next. Untuk insersi sendiri merupakan penambahan rantai kode dan delesi merupakan hilangnya sebuah satu rantai kode. Next. Kesimpulan kami, sintesis protein dengan menggunakan DNA memiliki proses yang harus dilalui. Dengan bantuan enzim RNA polimerase, DNA akan membentuk RNA melalui proses transkripsi. Dilanjutkan dengan RNA processing,
Lalu sintesis protein dilanjutkan dengan proses translasi serta post-translational modification. Proses terakhir adalah transfer protein yang merupakan peralihan organ resirkulasi. Next. Sekian dari kelompok 13. Terima kasih.